Halo semua, gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan yang tidak terbatas dan senantiasa selalu dianugerahkan rezeki yang sangat melimpah. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan sebuah kisah yang sangat memilukan, di mana di sana terdapat seorang gadis muda yang harus menjadi korban atas keberingasan ataupun emosi yang sangat tidak terkendali dari bapak kandungnya sendiri. Si gadis tersebut ditemukan dalam keadaan yang sudah tidak bernapas di dalam kamarnya. Dia mengalami banyak sekali luka yang cukup parah di sekujur tubuhnya. Dan pada bagian tengkorak kepalanya juga berlubang karena tertembus sebuah peluru yang sangat tajam. Menurut keterangan dari sumber yang saya dapatkan, si gadis itu ternyata dieksekusi karena sudah melanggar norma agama yang berlaku di keluarganya. Dia kedapatan telah menjual dirinya hanya sekedar untuk mendapatkan sebuah pakaian muslim di suatu pasar yang cukup terkenal. Dia memberikan mahkota yang berharga dari tubuhnya untuk dinikmati oleh sang penjual. Dan secara sukarela kedua belah dadanya juga diremas semata hanya untuk sebuah imbalan kerudung hitam yang memang bernilai cukup mahal. Selain itu, kejadian yang menjijikan tersebut juga direkam oleh sang penjual. Dia secara bangga mengunggahnya di media sosial dengan sebuah keterangan yang menyudutkan dan memberi keterhinaan pada si gadis tersebut. Hingga pada akhirnya si bapak beserta kakak ibunya melihat postingan tersebut. Mereka benar-benar merasa sangat marah dan kecewa atas perilaku dari anaknya. Hingga sepasang suami istri itu kemudian membuat keputusan untuk melakukan eksekusi dengan cara menembuskan peluru panas ke batang kepalanya. Hal itu ditujukan sebagai sebuah upaya untuk membela kehormatan dari keluarga yang sudah sangat terhina. Lalu bagaimana kronologis atas tragedi yang mengerikan tersebut? Dalam kesempatan ini saya akan membahasnya secara keseluruhan dan mengungkapkan beberapa fakta atas kejadian yang sebenarnya terjadi. Si gadis muda yang berasal dari tanah Arab itu bernama samaran Saharnas yang berusia sekitar 17 tahun dan bertempat tinggal di perbatasan antara negara Pakistan dan Afghanistan. Keluarga dari Saharnas diketahui memiliki tatanan sosial yang cukup terpandang di desa tempat tinggalnya sebab bapaknya diberkati ilmu agama yang mumpuni dan menjadi salah satu tetua desa yang sangat dihormati. Kehidupan yang dijalani oleh Saharnas kemudian tidak terlepas dari pengajaran dasar agama yang cukup ketat. Dia bahkan tidak diperbolehkan untuk keluar rumah dan dilarang bersosialisasi dengan sembarang orang. Hal itu ditujukan untuk menjaga kehormatan sebagai seorang wanita. Bapaknya juga menyuruhnya agar tetap menggunakan kain penutup di wajah. Dia menegaskan bahwa seorang wanita harus selalu terjaga dari pandangan terselubung para pria di luar sana. Hingga akhirnya Saharnas kemudian beranjak dewasa sebagai seorang muslimah yang sangat beradab. Dia selalu mengikuti tatanan agama yang sudah diajarkan dan mendedikasikan hidupnya pada syariat agama Islam yang berlaku di negara Afghanistan. Akan tetapi sayangnya perkembangan zaman kemudian membawa Saharnas pada pengetahuan budaya barat. Di sana dia sering mengakses internet dan melihat cara berpenampilan para wanita yang lain. Hingga hal itu membuat dia merasa bahwa selama ini hidupnya terkekang dan gadis 17 tahun itu merasa sangat tertarik dengan keadaan dunia di luar Islam. Menurut keterangan yang saya dapatkan, dari sana pengetahuan tersebut membawa Saharnas memiliki keinginan untuk membuka dirinya. Dan bersama dengan kakak perempuannya yang usianya tidak terpaut jauh, Saharnas kemudian mulai sering keluar rumah dan membuka kain penutup di wajahnya ketika berada di tempat keramaian. Namun hal yang mengejutkannya adalah Saharnas ternyata sudah termakan dengan perilaku budaya dari barat. Di sana dia banyak sekali melakukan tindakan yang sudah sangat melenceng dari norma agama. Hingga akhirnya sebuah tragedi yang mengerikan itu terjadi karena kebodohannya sendiri. Pada sebuah artikel di sumber berita yang saya dapatkan, kejadian ini bermula ketika Saharnas bersama dengan kakak perempuannya sedang berbelanja di sebuah pasar. Ketika itu mereka berdua memang sedang mencari sebuah pakaian muslim dan keduanya sempat masuk ke beberapa toko untuk mencari apa yang mereka inginkan. Hingga kakak beradik itu kemudian sudah berada di sebuah toko dari seorang pedagang pria yang berumur cukup tua. Di sana mereka sempat memilih banyak sekali kain dan berinteraksi dengan penjualnya. Saharnas kemudian memilah dan memilih kain muslim tersebut sambil berbincang dengan kakak perempuannya. Dia mulai menentukan pilihan.
Sang penjual itu juga banyak merekomendasikan barang dagangannya. Dia mencoba mencarikan kain yang terbaik untuk si gadis itu. Setelah sekian menit berlalu, si gadis kemudian sudah pada kain yang menurutnya sangat cocok untuk dikenakan tubuhnya. Dia kemudian menanyakan harga dan mencoba melakukan penawaran terhadap sang penjual. Sayangnya uang yang dibawa oleh si gadis ternyata tidak cukup dan si pedagang tidak mau menurunkan harga yang signifikan agar dapat dibayar oleh Saharnas. Ketiganya kemudian berada pada diskusi yang sangat panjang hingga kesepakatan itu tetap tidak didapatkan karena tidak ada konklusi yang nyata dari harga kain tersebut. Kakak beradik itu kemudian memutuskan untuk pergi dari toko si penjual. Mereka berpikiran bahwa akan mencari toko yang lain dan berharap mendapatkan harga yang sepadan dengan uang yang mereka miliki. Keduanya kemudian melipir dari satu toko ke toko yang lain. Mereka mencari kain yang sama dengan harga yang lebih murah. Namun ternyata pakaian itu hanya ada di toko si pria tua tersebut. Dan karena tidak punya pilihan yang lain, mereka kemudian memutuskan untuk kembali lagi ke sana. Si pria tua penjual kain muslim itu kemudian terkejut sebab dua gadis itu ternyata datang kembali. Di sana dia kemudian memiliki sebuah niatan yang terselubung dan ambisi dari sebuah hawa nafsu yang mencuat sangat tinggi. Terlebih pandangan dari si pria tua itu terdistraksi dengan sebuah tonjolan yang berada di tubuh si gadis dan dia mengaku melihatnya dengan sebuah gairah yang sangat tidak tertahankan. Dalam kesempatan tersebut, si penjual kemudian menaruh ponselnya di belakang dalam keadaan yang menyala. Dia ternyata berencana untuk merekam atas aktivitas yang akan terjadi nantinya di sana. Sebenarnya tidak dijelaskan dengan begitu mendalam mengenai alasan atas perekaman kamera itu, namun kuat dugaan bahwa si pria memang merencanakan sesuatu yang sangat mengerikan di dalam benaknya. Pada beberapa sumber artikel yang saya dapatkan, setelah kedua gadis itu berada di dalam toko, mereka kemudian kembali menanyakan barang yang mereka inginkan. Di sana ketiganya kemudian kembali berdiskusi mengenai harga dari pakaian muslim tersebut. Kedua gadis itu kemudian meminta permohonan akan kebaikan dari sang penjual. Mereka meminta agar harganya diturunkan agar si gadis bisa membelinya. Para gadis itu juga berkata jujur bahwa uang yang mereka miliki tidak cukup, namun karena Saharnas sangat menginginkannya maka hal itu harus berakhir pada sebuah kesepakatan. Si penjual yang mendengar ketidakmampuan finansial dari pembelinya untuk membayar kemudian memiliki rencana yang cukup gila di dalam benaknya. Dia kemudian tetap bersikukuh untuk memberikan harga yang sangat tinggi, dan beralasan bahwa kain itu memang sangat premium hingga sepadan dengan harga tersebut. Namun si penjual kemudian berkata bahwa dia akan sedikit berbaik hati untuk memberikan setengah harga, namun tentu ada sebuah syarat yang harus dilakukan oleh para gadis tersebut. Syarat yang dikemukakan oleh si penjual adalah si gadis harus membuka setengah dari pakaian atasnya. Si penjual secara terang-terangan mengatakan bahwa dia sangat ingin melihat keindahan dari ciptaan Tuhan tersebut. Mendengar apa yang dikatakan oleh si penjual, kedua gadis tersebut awalnya langsung menolak karena merasa tidak sepadan dengan menggadaikan kehormatan yang dimilikinya. Namun ambisi Saharnas untuk mendapatkan pakaian itu ternyata sangat tinggi dan sebuah logika terbalik kemudian berada di dalam benaknya sebagai sebuah perantara bisikan iblis atas hawa nafsu seorang manusia. Saharnas kemudian meminta penawaran bahwa dia akan membuka buah dadanya untuk diremas, namun hal itu harus berlangsung kurang dari 1 menit. Akan tetapi si penjual kembali melakukan negosiasi yang cukup sengit. Dia berkata bahwa menyetujui hal itu namun dengan syarat bahwa dia juga boleh menyentuh dan menciumnya sebagai imbalan yang sepadan. Pada momen ini kesepakatan antara keduanya akhirnya tercipta. Si gadis kemudian menyetujuinya semata hanya untuk mendapatkan barang yang diinginkannya itu dengan setengah harga. Menurut keterangan yang saya dapatkan, keduanya kemudian beranjak ke salah satu sudut di toko tersebut dan aksi keduanya kemudian mulai dilakukan tanpa sedikit pun paksaan. Si pria tua itu kemudian membuka penutup dari buah dada milik si gadis. Dia juga menggenggamnya dengan satu kepalan tangan dan menyentuhnya menggunakan bibir hitamnya. Pada saat itu si gadis menutup matanya. Dia sama sekali tidak mau melihat atas tindakan bejat yang dilakukan oleh si penjual tersebut.
Hingga akhirnya keduanya kemudian berada pada situasi yang sangat monumental, sebuah peristiwa yang sangat menjijikkan atas dasar sebuah nafsu dan transaksi gila yang terjadi. Kejadian ini sebenarnya tidak berlangsung terlalu lama, dan si penjual juga sudah merasa cukup atas apa yang sudah didapatnya. Menyentuh bagian sensitif dari seorang gadis yang berparah sangat cantik adalah sebuah kebanggaan, dan hal itu juga terekam pada ponselnya yang masih menyala di belakang. Beberapa detik kemudian si gadis meminta barang yang sudah menjadi kesepakatan mereka itu, dan si penjual dengan senang hati memberikannya hingga kedua gadis itu akhirnya langsung pergi dari sana. Hal kebodohan lain yang dilakukan oleh si penjual ternyata tidak berhenti sampai di sana. Setelah dia melihat hasil rekaman di ponselnya yang menunjukkan aktivitas mereka, si pria itu kemudian dengan ceroboh mempostingnya di salah satu media sosial miliknya. Si pria tua bangka itu juga menuliskan sebuah caption yang menunjukkan rasa kebanggaan. Dia juga menjatuhkan harga diri si gadis dengan berkata bahwa sebuah kehormatan wanita ternyata bisa dibeli dengan uang. Para wanita bercadar hanya menutupi kebodohannya dengan sebuah kain hitam, namun ketika sudah dibuka semuanya maka mereka sama seperti halnya sebuah sampah dan kotoran. Rekaman dari postingan tersebut ternyata mendapat respon yang beragam dari banyak orang, dan hal itu membuat video tersebut tersebar sangat luas hingga menjangkau seluruh kawasan di negara Arab. Hingga pada akhirnya aktivitas yang menjijikan itu sampai ke keluarga dari si gadis, meskipun tidak terlihat secara jelas namun tulisan yang ada di dalamnya menunjukkan sebuah tindakan yang sangat tidak beradab. Keluarga dari kedua gadis itu kemudian dibuat sangat marah dan kecewa. Mereka tidak habis pikir atas perilaku yang dibuat oleh putrinya, dan itu benar-benar sangat merusak moral hingga kehormatan dari keluarga itu sendiri. Terlebih sikap emosional kemudian ditunjukkan oleh sang bapak, tidak ada yang bisa menerima sebuah perbuatan anaknya yang telah mencoreng mukanya di hadapan umum. Tanpa berpikir terlalu panjang dengan rasa marah yang sangat mencekam, si bapak kemudian memutuskan untuk menghukumnya dengan cara yang sangat mengerikan. Menurut keterangan yang saya dapatkan, kejadian itu terjadi pada malam hari dan satu keluarga dari Shahnaz kemudian kumpul pada satu ruangan di dalam rumah. Di sana gadis 17 tahun tersebut dimarahi dan diperlakukan kekerasan fisik lainnya. Dia dianggap sebagai seorang anak pembuat malu keluarga hingga dicap tidak boleh dibiarkan untuk hidup. Pada kesempatan itu semua anggota hanya terdiam ketika sang bapak sudah terpancing emosi. Mereka menyadari bahwa kelakuan dari Shahnaz memang sudah sangat kelewat batas. Pada momen itu sang bapak kemudian menarik pelatuk dari senjata yang dia pegang. Tanpa memberikan ampun dirinya kemudian memutuskan untuk menembuskan sebuah peluru tajam ke kepala putrinya secara berulang kali. Tidak ada kata maaf untuk membayar rasa kecewa dan harga diri yang sudah diinjak-injak. Si bapak beranggapan bahwa keputusan untuk melakukan eksekusi adalah tindakan yang paling baik untuk dilakukan. Dan Shahnaz akhirnya terjebak pada kebodohannya sendiri. Dia berakhir tergeletak di depan ibu dan bapaknya dalam sebuah keterhinaan. Sementara itu tidak berbeda jauh atas nasib yang terjadi kepada Shahnaz. Si penjual tersebut juga didatangi oleh masyarakat yang sudah melihat video itu. Mereka kemudian memutuskan untuk mengaraknya ke sebuah lahan kosong di pasar. Dan beberapa serangkaian kekerasan fisik akhirnya terjadi sebagai upaya sebuah hukuman yang nyata. Si penjual tidak akan lagi dibiarkan untuk hidup sebab perilakunya seperti seekor iblis yang harusnya memang berada di neraka. Menurut keterangan yang saya dapatkan, si penjual yang berusia sekitar 50 tahun itu akhirnya dirajam dengan sedemikian rupa. Para masyarakat berdalih bahwa sikap yang mereka tujukan adalah sebagai upaya pencegahan atas tindakan yang lain di wilayah pasar tersebut. Hingga pada akhirnya si penjual itu kemudian tergeletak pada keadaan yang tidak berdaya. Dia hunuskan beberapa batu yang tajam dan sampai melukainya dengan sangat dalam. Si penjual bejat itu kemudian berada pada kondisi yang sekarat. Hingga beberapa menit berikutnya dia akhirnya harus menghembuskan napasnya yang terakhir. Sebuah ironi yang sangat memilukan dari kisah tersebut pada kenyataan yang sebenarnya masih tidak masuk akal untuk dicerna oleh sebagian orang. Saya juga ingin menegaskan bahwa kisah ini didapatkan dari beberapa artikel yang saya baca, dan kamu juga bisa mencarinya di banyak berita yang memberikan informasi mengenai kasus ini. Saya berharap kita semua bisa mengambil banyak pelajaran yang terkandung di dalamnya.
Terlebih untuk para wanita, jangan pernah tergoda atas apa yang kita inginkan dengan segala cara. Karena kehormatanmu itu adalah paling yang berharga dari apapun yang ada di dunia ini. Terima kasih sudah menonton video admin sampai habis. Berikan dukungan pada channel ini dengan menekan tombol suka dan tuliskan pendapatmu di bawah kolom komentar.